Saya gak tahu lagi sama brand yang namanya Asus. Baru kemarin keluar dan baru dibungkus. Sekarang keluar lagi yang lebih bagus. Asus inovasinya memang benar-benar ambisius. Tapi apakah seri baru yang dicetus benar-benar lebih jenius? Atau hanya sekedar gimmick modus untuk merebut hati ayam kampus? Anak kampus dan kelas khusus. Hai guys, kembali lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID. Cepet banget ya, sudah hari Sabtu aja. Dan hari Sabtu adalah waktunya kita mengadakan pengumuman giveaway mingguan berupa Windows 10 Pro Original. Dan yang mau ikutan giveaway untuk minggu depan, komen saja pendapat kalian tentang konten kita hari ini. Dan minggu depan pemenangnya akan diumumkan melalui komen picker secara acak. Jadi kalau kalian tidak komen, nama kalian tidak akan masuk di filternya komen picker. Pengumuman pemenangnya ada di akhir video, tapi saya minta jangan di skip agar kalian juga bisa mendapatkan ilmu dan informasi tentang konten kita hari ini. Jadi di video kita kali ini, kita akan membahas laptop gaming dari Asus yang singkatannya adalah Ambisius. Karena brand Asus ini benar-benar haus kalau masalah mengeluarkan produk baru tiap bulannya, sampai kadang-kadang lini produknya overlap dengan seri produknya sendiri, seperti Asus TUF FX505 yang menurut saya malah lebih bagus jika dibandingkan dengan kelas gaming teratasnya yaitu Asus ROG. Tapi benarkah kalau secara performa, Asus TUF bisa menandingi ROG? Dan apakah lebih baik bila dibandingkan dengan adiknya yaitu Asus TUF FX504? Sebelum kita mulai pembahasannya, seperti biasa jangan lupa support kita dengan cara like dan share video ini ke teman-teman dan sosial media kalian agar memberikan hidayah dan manfaat kepada semuanya, serta subscribe atau berlangganan channel ini. Caranya klik aja tombol subscribe warna merah yang ada di pojok kanan bawah sampai warna merahnya berubah menjadi abu-abu, dan klik juga tombol lonceng notifikasinya agar kalau kita update video baru, kalian tidak ketinggalan. Oke, sekarang kita adu domba ketiga saudara ini untuk menentukan siapa yang paling pantas untuk dibeli. Secara spesifikasi, ketiganya memiliki jeroan yang sama, yaitu Intel Core i7-8750H dengan RAM 8GB, storage-nya menggunakan SSD 128 dan juga harddisk 1TB. Bedanya untuk ROG, meskipun sama-sama Full HD, ROG memiliki kecepatan frame 120Hz, sedangkan TUF 60Hz. Dan untuk sRGB-nya, ROG memiliki 130% sRGB dan 300 nits, sedangkan Asus TUF baik FX504 atau FX505 memiliki 100% sRGB dan 231 brightness nits. Jadi secara ketajaman warna dan kehalusan dalam bermain game, ROG masih unggul. Secara desain untuk Asus TUF FX505 memang ada perubahan meskipun tidak ada perubahan yang besar-besaran seperti perubahan besar yang ada pada Asus ROG GL503 ke Asus ROG GL504. Perubahan pertama yang jelas dari segi dimensi dan berat, Asus TUF FX505 lebih kecil jika dibandingkan dengan FX504 dan juga ROG GL503. FX505 memiliki dimensi 360x262x25 mm dengan berat 2,2 kg, sedangkan FX504 dan ROG secara dimensi sama, yaitu 384x262x25 mm dengan berat 2,3 kg, dan untuk ROG beratnya 2,6 kg. Selisih 1 gram dan 3 gram. Lumayan karena harga emas sekarang sudah tembus hampir 600.000 per gram. Untuk bahan material ROG lebih premium karena menggunakan metal, dan untuk bahan material seri TUF masih menggunakan plastik polikarbonat. Meskipun varian yang gold steel dari FX505 yang kita review ini kesannya ada finishing metal, namun materialnya masih menggunakan plastik polikarbonat. Namun untuk build quality meskipun plastik, khusus untuk Asus TUF FX505 sudah memiliki sertifikasi military standard grade 810G, di mana ini adalah sertifikasi yang dirancang oleh militer Amerika untuk menguji peralatannya dengan berbagai tes seperti dijatuhkan, digoncang-goncangkan, dihempaskan, ya intinya terbiasa patah hatilah kalau ibarat lagu. Dan untuk pembuktian, kita juga sempat menginjak laptop Asus TUF ini, dan di tes injak ini laptopnya memang masih bisa menyala. Namun untuk seri TUF FX504 dan ROG GL503, kita tidak berani mencoba karena belum terbiasa sakit hati dua laptop ini. Links atau engselnya juga lumayan kuat. Ketika kita buka berulang-ulang tidak ada suara antara gap layar dan keyboardnya, dan engsel ketiganya sudah bisa dibuka dengan satu tangan, yang gunanya kalau 9 jari kalian kesemutan, kalian masih bisa membuka laptopnya dengan satu jari yang tidak kesemutan. Bercanda. Kalau desain belakang tidak ada perubahan, sama seperti desain TUF sebelumnya dengan logo Asus yang berada di tengah dan ada garis aksen yang mengarah pada logonya.
yang menurut saya malah lebih bagus daripada desain ROG. Tapi kalau masalah desain memang kembali ke selera masing-masing, dan menurut saya desain Asus TUF ini lebih terlihat simple dan clean. Kemudian cut garis ciri khas Asus Zephyrus baik di seri TUF lama dan baru, dan di seri ROG juga tetap ada yang gunanya untuk mengetahui lampu indikator ketika laptop kondisi dicas dan tertutup. Kemudian perubahan seri TUF juga terlihat di area dalam laptop, yaitu adanya logo Asus TUF di pojok kanan bawah. Jadi sekarang Asus TUF punya logonya sendiri. Kalau Acer Nitro numpang logo dari Acer Predator dan Asus TUF FX 504 masih belum jelas atau tidak ada logonya, sekarang Asus TUF FX 505 memiliki logonya sendiri. Di area dalam ini tidak ada perubahan yang signifikan. Desain PC gaming keyboardnya juga masih sama. Yang membedakan hanya desain keyboardnya. Kalau FX 505 mengadopsi desain dari Asus ROG G504 dengan tombol WASD yang transparan, sedangkan adiknya hanya dimarking dengan perubahan warna saja. Untuk keyboardnya menurut saya malah enakan FX 504 ketimbang FX 505 karena rasa pantulan keyboardnya ini seperti kopong dan kurang mantap. Gimana ya jelasinnya ya? Kayak kurang mekanikal gitulah pokoknya. Tapi kalau keyboard FX 504 dan ROG masih enakan keyboard ROG. Dan secara build quality ketika dibuat mengetik, keyboard ROG lebih nyaman. Kalau beda keyboard seri TUF dengan seri ROG, secara tampilan, kalau di ROG kalian disediakan 4 tombol tambahan. Untuk salah satunya adalah ROG Aura. Namun untuk seri Asus FX 505, keyboardnya sudah RGB sama seperti Asus ROG, dan kalian bisa merubah warna keyboardnya di TUF Aura software bawaan dari Asus TUF. Sedangkan di seri TUF FX 504 masih single backlight keyboard seperti biasanya. Untuk konektivitas portnya tidak ada perubahan di seri TUF. Semua portnya ada di sebelah kiri, yaitu ada input power, input LAN, HDMI, USB 2.0 dan 2 buah USB 3.0 serta ada jack audio. Tidak ada Type-C dan slot SD card. Dan di sebelah kanannya hanya ada Kensington lock. Kalau untuk ROG lebih lengkap, ada USB Type-C dan juga slot SD card yang tidak kalian temukan di seri TUF tadi. Di bagian bawah untuk seri TUF juga ada perbedaan desain, di mana aksen garis-garis pada Asus TUF seri baru lebih banyak yang mungkin gunanya untuk sirkulasi udara. Dan jika kita buka casing bawah bagian Asus TUF FX 505 terdapat dua kipas yang cukup besar dengan dua pipa heatsink yang satunya kecil dan satu lagi lumayan besar untuk mendinginkan CPU dan GPU-nya. Dan terdapat juga slot RAM yang masih kosong jika kalian ingin mengupgrade RAM, serta SSD 128GB yang tertutup kertas hitam ini, dan di bawahnya terdapat baterai dengan 4 sel 48 WH li-ion bateri yang bisa bertahan 3-4 jam. Kemudian perubahan yang paling menonjol dari TUF adalah frame layarnya yang menipis dengan ukurannya hanya 6,5 mm, dan finishing TUF FX 505 pada bagian framenya tidak halus seperti FX 504. Ada tekstur kasar seperti parutan kuku yang menurut saya menambahkan kesan military grade pada desain Asus TUF kali ini. Dan jika dibandingkan dengan ROG, frame TUF FX 505 masih terlihat lebih elegan dan futuristik karena sekarang adalah zamannya bezeless, jadi desain-desain jadul seperti frame tebal ini memang terlihat lebih kuno. Namun dari segi spesifikasi, layar ROG masih unggul. ROG memiliki resolusi Full HD dengan 120Hz frame rate, 130% sRGB dan 300 brightness nits, sedangkan TUF memiliki frame rate hanya 60Hz dan 231 brightness nits. Jadi memang kalau dilihat secara langsung perbedaan ketajaman warna dan brightness antara seri TUF dan ROG masih berada di atasnya. Contohnya, meskipun kualitas webcam ketiga laptop ini sama, yaitu HD 720 pixel, namun terlihat kalau warna di ROG lebih cerah dan lebih tajam, sedangkan di seri TUF masih terlihat lebih gelap dan agak sedikit buram. Oke, sekarang waktunya kita tes ketiga laptop ini dengan benchmark dan gaming test. Apakah dengan spesifikasi CPU dan GPU yang sama persis, seri TUF mampu mengungguli seri ROG? Pertama kita tes dulu menggunakan Cinebench R15. Dan di tes ini ketiganya sudah di set best performance dan sama-sama kondisi dicas, namun tanpa di undervolt dengan settingan sama-sama default. Di tes GPU Cinebench R15 yang ketiganya sama-sama menggunakan Nvidia 1050 Ti, dan hasilnya FX 504 mendapatkan hasil 101,87 fps, sementara FX 505 mendapatkan 85,87 fps dan ROG 94,65 fps. Nah, kok malah FX 504 yang unggul? Tapi benchmark Cinebench memang tidak bisa menjadi satu-satunya acuan karena skornya sering berubah-ubah tergantung voltase dan juga throttling laptop. Lanjut ke tes CPU-nya, Asus TUF FX 504 mampu menyelesaikan proses benchmarknya lebih dulu dengan hasil 1149 CB, sementara Asus TUF FX 505 mendapatkan 1096 dan ROG mendapatkan 1085 CB. Kalau dilihat dari acuan Cinebench ini, Asus TUF mampu mengalahkan ROG, dan kita juga sudah tes Cinebench ini berulang-ulang dan rata-rata hasil untuk GPU dan CPU tesnya range-nya tetap hampir sama.
Tapi biar lebih mantep, kita tes gaming aja langsung. Karena nggak mungkin kalian beli laptop gaming mahal-mahal hanya untuk ngetes Cinebench. Di tes gaming ini langsung saja kita memilih game PUBG. Karena game ini kalau settingan ultra, banyak banget laptop-laptop gaming yang keok, baik dari segi FPS atau GPU temperatur. Pertama kita tes dulu game PUBG ini menggunakan Asus FX 504. Di settingan default, kita mendapatkan settingan low dan very low di beberapa bagian. Dan FPS-nya juga masih lancar di kisaran angka 50-60 FPS. Ada musuh. Wah, kita masih mau tes game ini, jangan di-kill. Sembunyi dulu lah di toilet. Ya, masih ketahuan. Ya udahlah, kita langsung aja tes di settingan hide. Di settingan hide pun masih playable di angka 50-an FPS. Kalau begitu langsung saja tes terakhir di settingan ultra, dan di settingan ultra pun masih playable di kisaran 40-50 FPS. Karena FX 504 udah kuat, di tes FX 505 harusnya sama. Jadi di tes PUBG menggunakan FX 505 ini, langsung saja kita set ke rata kanan atau ultra, dan di settingan ini menggunakan TUF yang baru, FPS-nya juga masih playable di angka 50-an FPS. Ya elah, malah mati sendiri. Noob. Lanjut di tes Asus G503 ROG, sama, langsung saja kita ratakan settingannya ke ultra, biar videonya agak panjang-panjang dan kalian ketiduran. Dan entah kalau lewat video ini mata kalian bisa melihat perbedaannya atau tidak, namun 120Hz di ROG, kalau kalian lihat secara langsung memang gambarnya menjadi lebih bagus dan lebih halus ketika bermain game. Dan di settingan ultra ini, ROG G503 masih playable dimainkan, bahkan di kondisi frame yang tidak terlalu statik atau ketika kita tes waktu menggunakan kendaraan di game PUBG ini. Untuk FPS-nya kita mendapatkan hasilnya sama, yaitu sekitar 50-an FPS. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini, dan kesimpulan dari DKID adalah memang Asus ini bikin sering bingung dan nyesek karena inovasinya yang terlalu cepat. Serinya yang lama aja masih beberapa minggu launching, keluar baru lagi. Kalau kalian sebagai calon pembeli bingung, apalagi kita yang jual malah lebih bingung. Tapi ya terlepas dari itu, saya tetap mengapresiasi niat Asus untuk tetap berinovasi, baik dari segi desain dan performa. Dan buat kalian yang belum tahu, Asus juga akan mengeluarkan produk baru lagi, yaitu X570ZD yang menggunakan prosesor Ryzen dan VGA-nya menggunakan Nvidia. Sangat jarang ada notebook atau laptop yang mau menggandengkan AMD dengan Nvidia. Biasanya kalau AMD ya Radeon dan Intel ya Nvidia. Tapi Asus mau mengambil resiko dengan mendamaikan kubu merah dan kubu biru. Dan di antara ketiga laptop ini, kalau kalian bingung memilih yang mana, pilih saja yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Karena kalau kalian mencari yang paling baru, gak akan ada habisnya. Untuk seri Asus TUF FX 504 dengan harga sekitar 16 juta, kalian akan mendapatkan spesifikasi yang sama dengan Asus TUF FX 505 yang harganya sekitar 17.500.000. Dengan upgrade-nya yaitu military standard, baseless, dan RGB keyboard. Dan jika budget kalian sekitar 18 juta, kalian bisa memilih Asus G503 ROG. Dengan keunggulannya dibandingkan Asus TUF, display layarnya sudah 120Hz dengan 130% sRGB, 300 brightness nits. So, semuanya ya tergantung budget dan kebutuhan kalian. Jangan dipaksakan. Sama seperti mencari jodoh, kalau kalian mencari yang lebih baik, gak akan ada habisnya. Karena di atas langit masih ada Atta Halilintar. Oh iya, dan untuk varian Asus TUF FX 505 ini tasnya berbeda dengan FX 504. Tasnya memiliki desain baru dan menurut saya desain yang sekarang lebih bagus. Oke, sebelum kita akhiri videonya, mari kita cari pemenang giveaway mingguan terlebih dahulu. Dan di video minggu lalu, yang ikut sekitar 400-an komen, dan langsung saja kita cari pemenangnya melalui komen picker. Dan pemenang giveaway Windows 10 Pro untuk minggu ini adalah Raditya Naufal. Dan langsung saja kita cek sudah subscribe channel DKID atau belum. Ya, belum. Maaf Mas Radit, Anda belum beruntung. Baiklah, langsung saja kita cari pemenang lain, dan percobaan kedua pemenangnya adalah The End.
Waduh, namanya The End. Videonya langsung ngebug. Langsung saja kita cek apakah sudah subscribe channel DKID. Alhamdulillah sudah. Selamat The End, Anda mendapatkan Windows 10 Pro original dari kita. Mohon diinfokan kontaknya melalui DM Instagram atau email DKID yang ada di deskripsi. Buat yang belum beruntung jangan kecewa, karena minggu depan kita akan mengumumkan pemenangnya secara acak lagi dan komennya diambil dari video ini. Jadi jangan sungkan untuk komen, siapa tahu minggu depan adalah rezeki kalian. Dan pastikan kalian sudah subscribe channel DKID agar ketika menang nanti giveaway-nya tidak hangus. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi, thank you for watching and see you on the next video. Bye bye.